Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Kita mempunyai Allah yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita kadang kurang setia, tapi Dia tetap setia. Amin. Haleluya. Ya, sebentar kita tutup kepala. Terima kasih Bapa yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga. Pagi yang indah ini Tuhan memberi kami semua dengan kita berbuat suatu maupun sampai di sini Tuhan. Kami akan memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami dapat ke dalam hati-Mu Tuhan. Kami juga minta ampun atas kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Tuhan yang menyempurnakan kami. Kami juga percaya Tuhan mengampuni kami karena kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga hadir di dalam ibadah kami. Karena kami percaya kepada kami juga akan berjanji baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kita puji dan nama Tuhan. Haleluya. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Ya amin. Ya, kita mempunyai Allah yang setia, yang itu setia kita dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kita katakan Yesus telah memulai segala yang baik dalam bumi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Amin. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Lagi kita sungguh-sungguh kita katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Katakan Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita bangkit, kita katakan aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak
kemuliaan yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganku, caraku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar hidup bagimu, agar hidup bagimu, agar hidup Kita mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Dia begitu setia dan baik kepada kita. Haleluya. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau begitu setia kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita kasih salam pada kiri kanan kita, depan belakang kita, karena kita tahu dan kita percaya apabila saudara seiman hidup dalam kesatuan itu betapa indahnya. Ya, kita katakan, oh betapa indahnya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, tangan Satu-Rama di kepala yang bercampur dan jumlahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sana dari kita Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kami
hati ke Yesus. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Bagi terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian dirikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan? Apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang memuliakan namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kata sungguh hidupku kan sungguh, hidupku tadi teguh. Amin, amin. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang memuliakan namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Ya, suka-suka Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Ya, Pak Kepala sudah hadir bersama kita. Kita sebentar akan mendengarkan dari firman Tuhan yang dibawakan Pak Kepala. Biar firman itu dapat memberkati kita. Kita katakan
rohmu yang hidup penuhi itu. Rohmu yang hidup penuhiku, amin. Mengalirkan, rasakan jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kali lagi tangan sungguh-sungguh rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, amin, haleluya. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, amin, haleluya. Buka hati untuk jamaahmu, hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Katakan, rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Katakan, buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Katakan, buka hati kita bangkit sendiri. Hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Katakan dengan sungguh buka hati, saya undang patung hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Lagi katakan, buka hati. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, jamah setiap kami. Kami berserah dalam hadirat Tuhan. Hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu, di atasmu menyembahmu, di atasmu
berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, kami mau senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang ilahi daripada Tuhan. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jika Engkau hadir di tengah-tengah umat Tuhan, dan kami senantiasa rindu akan hadirat Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan memenuhi hati, memenuhi hidup kami, dan memimpin langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, waktu ini kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami persembahkan dalam Tuhan. Sebab ibadah ini boleh ada semuanya bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, selingkan mata rohani kami, supaya kami boleh melihat kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu sungguh-sungguh tertanam di tanah hati yang subur dan boleh menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kami. Kami buka hati kami tidak mengizinkan pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri firman Tuhan. Kami ikat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, memberikan kami hikmat pengertian lewat firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan baik bagi setiap kita yang mau datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena Dia Tuhan yang setia. Kalau kita tetap setia, Tuhan pasti memperhitungkan kesetiaan kita. Puji Tuhan, kita masuk di minggu tanggal 17 November ini. Tema khotbah yang saya mau sampaikan hari ini adalah iman dan teknologi. Ya, iman dan teknologi. Kenapa hal ini begitu penting untuk kita belajar firman Tuhan tentang iman dan teknologi? Karena kita tahu bahwa perkembangan zaman di era kemajuan teknologi ini begitu sangat cepat. Ya, kalau seandainya kita sebagai orang Kristen tidak waspada, tidak berhati-hati dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini, maka kita bisa terbawa arus dunia yang begitu kuat, ya, lewat teknologi. Tapi tentunya kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi setiap kita sehingga kita tidak terbawa oleh arus dunia. Karena teknologi dapat dipakai oleh iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kita pakai teknologi ini untuk berguna, ya, bagi kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi semakin baik, ya, karena teknologi ini hanyalah alat, hanya sarana, ya. Kita yang harus menggunakan, sama seperti uang. Uang itu hanyalah alat dan sarana. Jangan kita diperbudak oleh uang. Demikian juga kita jangan diperbudak oleh teknologi, ya. Karena berhala-berhala ini di zaman modern, kalau dulu kita berpikir berhala itu hanya bicara soal penyembahan, ya, dalam misalnya kita menyembah kepada ilah-ilah asing, ya, Allah asing. Tetapi berhala modern pada zaman ini adalah bisa juga bicara tentang uang dan juga teknologi salah satunya. Oke, nah hari ini kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Kejadian 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita membaca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-9. Oke ya, bergantian. Ayat pertama.
Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Kanasinea. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mari kita sebutkan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turut dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya, slide-nya bisa tampilkan. Saya percaya bahwa kita semua ya, memiliki pendapat yang sama, bahwa Alkitab adalah buku atau sumber dari segala pengetahuan yang ada di bumi ini. Amin. Alkitab adalah sumber segala pengetahuan, karena di dalam Alkitab bukan hanya tentang pengetahuan tentang Allah, ya, pengetahuan tentang manusia, terus tentang sejarah manusia dari penciptaan sampai dengan hari ini, tetapi juga Alkitab mencatat tentang ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita pelajari di situ kita juga melihat ada peradaban-peradaban yang terjadi pada masa-masa hidup manusia sejak awal Tuhan ciptakan. Ya, diceritakan tentang peradaban manusia yang semakin berkembang, dan di situ juga ada tentang pengetahuan teknologi yang semakin berkembang. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 dikatakan bahwa pengetahuan semakin bertambah. Di situ dijelaskan sebenarnya bahwa manusia akan memiliki pengetahuan yang luar biasa, sehingga pengetahuan yang dahulu itu menjadi lama, ya, sudah tidak berlaku lagi kadang-kadang. Dan semakin bertambah pintar manusia, maka pengetahuan-pengetahuan yang baru semakin disingkapkan dan dinyatakan. Jadi di sini kita lihat bahwa teknologi juga bicara tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan itu. Dan di akhir zaman ini, ilmu pengetahuan atau teknologi ini juga semakin canggih, semakin luar biasa. Nah, yang perlu kita mengerti terlebih dahulu tentang hal ini adalah sejak awal manusia, Tuhan telah memberikan kepintaran. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan dirinya, supaya manusia juga bisa menciptakan sebuah karya-karya yang baru. Karena kepintarannya, karena kemampuannya, karena keterampilannya yang dimilikinya, maka manusia dapat membuat sesuatu hal yang bagi orang ini adalah sebuah penemuan yang luar biasa di zaman ini. Dan makin kesini kita akan lihat perkembangan yang sangat cepat melalui teknologi. Nah, kita lihat dahulu di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat 22 ini, pada saat
manusia, awal-awal manusia diciptakan ya, yaitu tentang Kain. Kain ini tentunya adalah seorang pembunuh manusia ya, dia membunuh adiknya Habel. Dan diceritakan tentang keturunan daripada Kain. Kita lihat berarti sekalipun Kain adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan juga berikan kepintaran, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kecerdasan kepada manusia itu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Oke, sudah bisa ditampilkan. Kejadian 4, oke, ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang. Ini keturunan dari Kain. Yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ada melahirkan seorang anak bernama Yabal. Siapakah Yabal? Yabal adalah bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi anak daripada Ada yang bernama Yabal, dia punya kepintaran, dia punya keterampilan untuk diam dalam kemah. Berarti dia mulai bisa membangun sebuah kemah. Ini awal-awal manusia. Tahu tuh ada sebuah kepintaran, pengetahuan yang dimiliki oleh Yabal. Dia bisa membuat sebuah kemah sehingga manusia yang tadinya mungkin tinggal di bawah pohon, sekarang memiliki atau tinggal di rumah atau di gua-gua, sekarang sudah punya kemah untuk mereka tinggal dimanapun mereka mau. Ya. Kemudian dia juga punya keterampilan, dia punya kepintaran untuk memelihara ternak. Dia tahu ini ada kambing, ini ada domba, ini ternak untuk dipelihara. Ada memang binatang-binatang buas, tapi dia gak pelihara binatang buas, dia pelihara ternak untuk kebutuhannya. Jadi dia diberikan hikmat, diberikan kepintaran untuk memelihara hewan-hewan yang dapat dipelihara. Kemudian selanjutnya kita lihat ayat yang ke-21. Adiknya yang bernama Yubal, tadi kakaknya Yabal, yang Yubal adiknya itu, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi si Yubal ini adalah seorang yang memiliki nilai seni. Dia akhirnya menciptakan alat-alat musik, kecapi dan suling dia buat, sehingga dia dapat menghibur orang-orang lewat hasil karya yang dia buat ini. Kecapinya, sulingnya membuat orang terhibur waktu mendengar nyanyian lagu yang dimainkan oleh Yubal. Dia adalah bapak dari pemain alat-alat musik yang ada di seluruh dunia saat ini. Pencipta alat-alat musik. Oke, kemudian di dalam ayat 22 dikatakan begini. Zila, istri yang kedua dari Lamek, melahirkan anak yang bernama Tubal Kain. Siapa Tubal Kain? Tubal Kain adalah bapak dari semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi dia tahu-tahu dia melihat bahwa wah ini ada sesuatu yang bisa dibuat dari besi dan dari tembaga. Dia bisa buat tombak untuk alat membunuh, memangsa binatang gitu kan, untuk makanannya, sehingga dia buat tombak dari besi dan dari tembaga. Dia bisa, dia korek-korek tanah, dia lihat wah ini jenis besi ini kalau ditempa dengan api bisa menjadi alat untuk menjaga diri. Ya, misalnya begitu, dari binatang buas. Jadi diberikan hikmat, diberikan keterampilan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa mereka ini adalah keturunan Kain, orang-orang berdosa. Jadi kepintaran, keterampilan, kemampuan yang diberikan kepada orang-orang berdosa ini juga Tuhan tidak pernah ambil daripadanya. Tinggal kita sebagai orang Kristen juga diberikan keterampilan khusus, kepintaran khusus. Dan Tuhan gak beda-bedakan, ya. Kita bisa berkarya, membuat karya-karya baru yang luar biasa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang berdosa pun bisa membuat karya-karya yang
luar biasa. Kita lihat saya pernah ke Cina waktu itu sekitar tahun 2000 ya. Waktu itu di Cina, waktu di Shanghai dikatakan oleh tour guide, dikatakan ini adalah menara paling tinggi di dunia. Waktu itu si tour guide ini bangga mengatakan bahwa mereka ini adalah menara tertinggi di dunia. Tidak begitu lama kemudian akhirnya negara Timur Tengah ya, di kota Abu Dhabi mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi, menara tertinggi di dunia. Dalam waktu singkat, tadinya kita pikir wah itu lagi Shanghai nih, Cina nih hebat nih teknologinya. Ternyata Timur Tengah Abu Dhabi bisa buat sesuatu menara yang sangat tinggi. Perkembangan teknologi begitu sangat cepat, perubahan juga terjadi begitu sangat cepat. Kita harus siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Amin. Kita jangan gaptek. Sebagai orang Kristen ada keterampilan, jangan dipikir oh ada itu teknologi. Apa itu teknologi? Udah kita nggak boleh, itu antikris, itu 666. Jadi akhirnya kita nggak pernah mau belajar tentang teknologi. Padahal kalau kita belajar teknologi, karena ada istilah katakan begini, kalau mau menguasai dunia, ya kita harus menguasai teknologi. Teknologi yang kita miliki, teknologi yang paling canggih di dunia akan memberikan kita kekuatan untuk menguasai ekonomi, menguasai militer, ya, bahkan menguasai semua pemerintahan, keuangan, semua akan dikuasai oleh teknologi. Ya, jadi kita belajar supaya kita jangan menjadi orang yang gagal. Kenapa Bapak Saudara? Ternyata menurut penelitian terakhir dikatakan bahwa ada sekitar 800 juta orang di dunia yang tidak mendapatkan pekerjaan, atau misalnya di PHK, tidak berhasil dalam hidupnya. Itu ada sekitar 800 juta. Alasannya yang membuat mereka gagal, mereka tidak berhasil, mereka tidak dapat pekerjaan, mereka di PHK adalah karena mereka tidak menguasai teknologi. Hati-hati Bapak Saudara. Orang sekarang kalau cari kerja yang dicari bisa pegang komputer nggak? Ya, salah satu syaratnya gitu. Kalau nggak bisa, ya udah dipilih mereka yang bisa pegang komputer. Tapi nggak cuma pegang komputer, tapi mereka juga bisa memfungsikan semua hal yang membuat mudah. Nggak cuma pegang doang. Kalau saya juga bisa pegang komputer, saya juga cuma pegang laptop bisa gitu kan pegang. Tapi bagaimana mengelola administrasi, bukan dengan lagi cara manual, tapi dengan cara digital, itu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan pada zaman sekarang. Jadi kita harus belajar tentang teknologi. Dan di era kemajuan teknologi ini, di mana terjadi perubahan yang begitu cepat, wah saya ingat sekali. Dulu masih zamannya saya gitu ya, kalau mau ngomong cinta-cintaan, ibaratnya gitu masa SMA dahulu gitu ya, adalah bagaimana ngirim surat gitu kan, surat cinta. Saya ingat waktu saya ini ternyata waktu mudanya gitu ya, waktu muda gitu. Sekarang sih masih tetap muda gitu, tapi sudah banyak perubahan jadi lebih baik ya. Nah, waktu masih muda saya ingat, saya ini karena orang pendiam. Jadi dulu saya ini bisa dibilang seorang pendiam yang sangat akut ya, maksudnya pendiam banget gitu. Jadi waktu itu ada guru BP, zaman sekarang masih ada guru BP ya. Guru BP ini melihat bahwa saya ini kurang dalam hal berbicara, mengungkapkan sesuatu, perasaan atau apapun, ini saya sangat kurang. Sehingga guru BP ini minta supaya saya ketemu dengan dia. Terus dia bilang gini, kamu Fer, saya mau beri kamu tugas. Tugasnya apa? Saya minta kamu tulis surat kepada saya untuk menyatakan cinta kepada saya. Wah,
Saya kaget gitu. Gurunya kan perempuan, kalau laki-laki zaman dahulu ya nggak apa-apa cuek gitu ya. Kalau zaman sekarang bahaya juga gitu ya. Jadi saya jadinya gini, waduh, kenapa Bu? Kenapa saya harus nulis surat seperti untuk menyatakan perasaan? Iya, saya lihat kamu kurang dalam menyatakan ekspresi kamu. Kamu itu sangat diam. Jadi mau ada orang gembira, saya diam. Ya, orang lagi sedih, saya diam. Jadi nggak bisa tebak ini lagi sedih, lagi gembira, atau lagi apa? Datar semuanya, kaku semuanya. Sekarang banyak perubahan ya. Nah, gitu. Jadi ngomong di depan orang ini dulu saya nggak berani. Sekarang jadi pemberani gitu ya. Nah, waktu disuruh bikin surat cinta sama guru BP, sampai saya selesai sekolah ditanyain terus dan nggak pernah saya buat. Jadi sebenarnya guru BP ini hanya mau melatih saya untuk berani mengungkapkan perasaan. Itu karena kalau kita sebenarnya tidak berani menyatakan perasaan kita nggak bisa. Kalau lagi gembira kita tidak bisa mengekspresikan kegembiraan kita, itu sebenarnya kita sudah agak lain gitu ya maksudnya. Sebenarnya itu termaksud dalam hal gangguan mental gitu ya. Jangan gangguan jiwa, kalau gangguan jiwa agak sakitnya di sini. Tapi gangguan mental itu salah satunya. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi kalau mau ekspresi harus ekspresi ya. Kalau sedang bersukacita, ekspresikan dirimu sedang sukacita. Sedang memuji Tuhan, lagunya tentang memuji Tuhan dengan sukacita, ekspresikan dengan sukacita, jangan ditahan-tahan ya. Sehingga itu, karena itu adalah manusia yang sehat, manusia yang normal gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa menulis surat, kemudian ada zaman mengetik. Waktu itu saya ingat sekali ada mesin tik ya, yang dibuat tek. Kadang-kadang kalau lagi rusak itunya loncat gitu ya, loncat yang mesin ketiknya karena udah rusak. Itu zaman kami. Mungkin zaman sekarang udah nggak pernah lihat lagi mesin tik, sudah jadi barang antik, barang kuno ya. Padahal waktu zaman saya masih kecil itu masih ada gitu ya. Terus komputer, dari komputer sampai kepada yang komputer itu hanya bisa di rumah, nggak bisa dibawa kemana-mana, berubah menjadi laptop. Kita bawa di mana-mana, kapanpun kita mau pakai kita bisa. Bahkan sekarang bukan lagi laptop, kita cuma butuh satu figur, yaitu robot. Wah, itu lebih lagi canggih ya, dengan teknologi AI dan semua hal. Udah transportasi, kita lihat bahwa begitu banyak dari zamannya naik kuda. Kalau di padang gurun naik onta gitu ya. Dari naik kuda, kemudian pindah kepada sepeda, kendaraan, mobil, ya, motor mobil. Kemudian mobil sekarang ini di Cina ada mobil yang di Indonesia ternyata udah masuk. Ada saya lihat videonya, mobil tanpa supir, tuh ya. Jadi bisa jalan sendiri, nggak perlu kita setir-setir, tinggal kita perintahkan, kita pencet tombol, dia bisa ngantar kita ke tempat tujuan dengan selamat. Dan yang terakhir kita dengar mungkin ada yang disebut dengan mobil itu kan biasanya jalannya di darat, tapi sekarang ada mobil terbang. Nah, semua begitu cepat, canggih, sangat luar biasa yang terjadi di zaman sekarang ini. Kalau komunikasi kita lihat dulu ada telepon rumah, saya ingat dulu juga setelah itu ada pager ya. Pager saya ingat warnanya kuning, kalau bunyi wah saya tahu nih ada pesan. Jadi zaman pager mungkin anak-anak zaman sekarang nggak pernah lihat gitu ya. Tapi kami yang pernah melihat akan kejadian-kejadian ini, berbahagialah kita karena kita pernah melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian telepon genggam dulu namanya Nokia pisang gitu ya, sudah kemana-mana, waduh repot bawanya. Sekarang berubah menjadi smartphone. Bahkan sekarang ada sebuah penelitian, Elon Musk mengatakan HP beberapa lama lagi akan hilang dari peredaran, akan diganti oleh sesuatu yang tinggal ditaruh di tubuh, kemudian kita bisa pencet nyalain, telepon bisa jadi di tubuh kita, nggak usah kita bawa-bawa, karena handphone kadang-kadang kita bawa lupa taruh di mana, hilang gitu ya. Tapi kalau itu sesuatu yang digital ditaruh di tubuh, tinggal kita pencet-pencet, kita bisa telepon pakai tangan kita. Ini kan makin canggih. Ya,
Sangat luar biasa teknologi di zaman sekarang ini. Nah, jadi kita lihat bahwa manusia dapat menyaksikan sebuah, bahkan TV ini bisa menyaksikan sebuah peristiwa yang paling up to date di ujung bumi yang lain. Dalam waktu singkat kita bisa menontonnya seperti kita berada dalam situasi di tempat itu. Itulah teknologi. Jadi yang pertama kita lihat perubahan demi perubahan melalui teknologi yang begitu sangat cepat. Tapi yang kedua juga yang kita perlu tahu, bahaya atau juga bisa kita harus hati-hati adalah melalui teknologi segala sesuatu itu menjadi tanpa batas, tidak terbatas. Saya katakan tadi contohnya adalah kita bisa melihat sebuah peristiwa yang terjadi di ujung bumi, di Papua atau di Amerika. Dalam waktu singkat kita bisa lihat seperti kita ada di situasi itu akan terjadi, ya, sangat cepat. Bahkan di Cina ada, kalau kita pernah lihat bulan ya, bulan kan ya, malam hari. Di Cina ada yang mereka buat, yaitu bulan palsu. Coba bisa bayangin, Tuhan bisa ciptakan bulan, mereka juga bisa bikin bulan yang palsu. Wow. Dan juga seorang yang kita kenal namanya Elon Musk mengatakan bahwa kalau bumi ini sudah hancur, bumi ini udah tidak bisa membuat manusia bisa hidup di bumi ini, dia punya rencana untuk membuat kehidupan di planet Mars. Nah, kita pindah aja ke planet Mars. Sudah didata siapa yang mau tinggal di planet Mars. Data, nanti saya akan siapkan planet Mars untuk menjadi tempat yang enak, yang nyaman bagi orang-orang yang mau tinggal di luar dari bumi. Karena bumi ini akan nanti ada perang nuklir, hancur, kita tinggal ke Mars, kita aman. Coba bayangkan manusia di akhir zaman ini. Kalau kita tidak punya hikmat daripada Tuhan, kita pasti yang pertama kali mendaftar pergi ke Mars. Padahal Tuhan bilang bahwa bumi ini adalah Tuhan menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan di situ ada manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk ada di bumi. Nah, kalau tahu-tahu pindah semua hidupnya di planet yang lain, berarti sebenarnya ada hal-hal yang membuat manusia melakukan hal-hal yang di luar batas, tanpa batas. Ya, teknologi akhir zaman ini akan membuat kita, menjadikan kita tidak lagi terbatas. Hati-hati kalau semuanya tidak ada batasan, tidak ada hukum, ini bisa membuat manusia jadi over, ya, dan itu membahayakan hidup manusia sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa perkembangan zaman di dalam Kejadian 11 ayat 6. Coba lihat ayatnya dulu deh. Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata gini. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Dikatakan ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, ini Tuhan yang bilang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi manusia dengan pengetahuan yang luar biasa akan membuat sesuatu yang bagi orang pada zaman ini adalah nggak mungkin, mustahil, jadi tidak terbatas. Tidak ada yang tidak mungkin lewat teknologi. Karena Tuhan sudah bilang, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan pengetahuannya, dengan semua hal skill yang mereka miliki, mereka bisa buat, saya yakin, bisa buat kehidupan di planet Mars. Bisa jet ke planet yang lain, bisa. Nggak ada yang tidak dapat terlaksana. Semuanya bisa terlaksana. Ya, kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat membantu sebenarnya. Coba slide-nya. Adalah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi, namun juga membahayakan di sisi yang lain.
Jika digunakan dengan baik dan benar, teknologi menjadi alat penolong. Jika digunakan secara keliru, justru menghancurkan. Jadi di sini kita harus memilah-milah. Kita mau menggunakan teknologi untuk hal yang benar atau menggunakan teknologi untuk perkara-perkara yang keliru. Kalau yang keliru sudah pasti itu akan menghancurkan dan membinasakan. Tapi kalau kita menggunakan teknologi ini dengan benar, maka itu akan jadi penolong atau menjadi membantu. Sebenarnya teknologi itu dibuat untuk membantu manusia menjadi lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu. Betul kan? Dan juga untuk memudahkan manusia. Jadi teknologi itu sebenarnya untuk memudahkan, mempercepat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya, kalau zaman dahulu kita nyuci baju gitu ya pakai ini buat pakai tangan kita cuci, sekarang pakai mesin cuci, tinggal pencet terus dia cuci sendiri, keluar udah bersih. Itu teknologi. Demikian juga untuk mempercepat. Kalau dulu saya ingat kita pergi Jakarta Bandung ini naik mobil sekitar bisa 3 jam ya, Mas Andi ya, 3 jam. Tapi sekarang pakai kereta cepat Jakarta Bandung hanya berapa menit? Siapa yang udah pernah naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, Bandung Jakarta? 40 menit. 30 menit. 30 menit. Jadi kalau misalnya nih, oh saya lagi ini di kereta nih mau ke Bandung, oke. Kata temannya, oke, saya tunggu ya kalau udah di Bandung kabarin. Saya mau mandi dulu sama mau ke belakang dulu. Lagi sementara mandi dan lagi ke belakang gitu ya. Tahu-tahu temannya telepon. Halo, ya saya udah sampai Bandung nih Bang. Saya belum selesai mandi, saya belum selesai ke belakang ini. 30 menit sudah sampai di Bandung. Dulu 3 jam, kalau macet bisa 5 jam. Hanya setengah jam. Begitu cepat dan singkat. Teknologi yang sangat luar biasa terjadi. Dan itu ada di depan mata kita. Teknologi juga kalau digunakan dengan keliru itu membahayakan. Sekarang ini negara-negara maju, negara-negara superpower membuat sebuah senjata pemusnah massal, betul kan? Yang disebut senjata nuklir. Bahkan sekarang kalau dipikir daripada nuklir kelihatan langsung berdampak sangat luar biasa atas negara-negara lain. Mereka bikin namanya senjata kimia. Semua berlomba-lomba untuk menguasai teknologi yang paling canggih. Tapi kalau berada di tangan yang benar, teknologi itu akan berguna. Tapi kalau bermanfaat, tapi kalau berada di tangan yang salah, itu akan membahayakan dan menghancurkan. Demikian juga kita harus mempergunakan teknologi itu dengan bijak. Sebelum kita menggunakan teknologi yang paling canggih sekalipun, kita harus punya tujuan dari menggunakan teknologi. Amin. Tetapkan dulu tujuannya. Kalau misalnya kita beli handphone terbaru, misalnya Apple ya, iPhone gitu ya, iPhone terbaru, tapi yang beli misalnya udah umurnya sudah lansia gitu ya, dia hanya bisa buat nelpon, buat apa mahal-mahal ya, pakai teknologi yang paling canggih itu, cuman buat nelpon doang gitu kan. Jadi kita harus punya tujuan dulu dalam menggunakan teknologi. Kalau kita punya tujuan, kita tidak akan membuat hal itu percuma. Ya, jadi kalau kita beli, misalnya kita tahu bahwa tujuan kita menggunakan teknologi itu untuk kemudahan dan untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat segala pekerjaan kita boleh gunakan. Tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan, untuk keren-kerenan, maka rugi ya. Kita udah buang uang mahal-mahal, ternyata kita tidak dapat menggunakannya dengan baik. Nah, jadi di sini kita slide-nya, jika digunakan sudah ya. Jadi kita lihat bahwa dari kisah Menara Babel, di mana manusia membuat bangunan, ya. Di sini kita lihat bahwa
Tuhan mau supaya manusia merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan. Tuhan mau melalui kisah Menara Babel ini manusia memilih teknologi untuk membangun bangunan yang jadi gini sorry. Di dalam kejadian 11 ini, kisah tentang Menara Babel ini, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan manusia itu sudah punya teknologi. Teknologinya adalah mereka buat batu untuk dijadikan batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Dengan batu dan tanah liat mereka bisa buat bangunan yang sangat tinggi dan menjadi menara yang sangat tinggi. Saya ingat waktu pergi ke Borobudur, sebenarnya Borobudur itu teknologinya menurut kita ini kuno, tapi di zaman itu adalah teknologi yang canggih, ya kan? Bagaimana mungkin batu cuma disusun-susun begitu, tapi bisa membuat bangunan yang tinggi yang tidak akan hancur oleh gempa sekalipun. Ini bicara tentang teknologi. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita mau membangun sesuatu atau menggunakan teknologi, kita harus punya tujuan yang benar. Karena kenapa Tuhan harus menghancurkan Menara Babel? Karena Tuhan melihat bahwa manusia itu membangun sesuatu bukan untuk menggenapi rencana Tuhan, tapi untuk menolak rencana Tuhan. Ini yang tidak boleh. Kita harus membuat sesuatu untuk menjadikan Tuhan yang paling utama. Karena teknologi bisa membuat manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi bisa membuat manusia itu jauh daripada Tuhan kalau kita tidak gunakan dengan baik. Contohnya apa? Kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan hal-hal yang seharusnya teknologi itu untuk mempermudah dan mempercepat. Kita malah kebalik. Kalau dulu kita punya handphone, kita punya belum ada teknologi, kita ini kerja hanya 8-9 jam, betul kan? Bekerja, jadi ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya pulang kantor, kita ketemu dengan keluarga, kita bisa main sama anak, terus malam kita tidur, besok pagi bisa kembali kerja. 8 jam kita bekerja. Tapi di zaman teknologi ini banyak manusia yang keputar, jadi budak daripada teknologi. Tujuannya untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaan kita, malah kita bekerja memakai teknologi selama bukan 8-9 jam lagi, 24 jam. Padahal tujuannya untuk mempermudah. Tapi kita pakai teknologi ini, kita pikir, waduh, ini pekerjaan makin banyak, pekerjaan makin berat, kayaknya nggak cukup waktu 24 jam. Saya butuh waktu lebih untuk bekerja. Padahal sudah punya teknologi yang canggih. Ini karena kenapa? Karena tidak punya tujuan yang benar. Harus punya tujuan dulu, baru kita bisa menggunakan teknologi itu dengan efisien, dengan tepat. Nah, kita akan belajar dari kisah Menara Babel ini, dampak dari teknologi tanpa Tuhan. Ya, dampaknya yang pertama adalah pemberontakan. Dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya dosa itu bukan hanya karena ketidakpercayaan manusia, dalam hal ini Adam, kepada firman Tuhan atau perintah Tuhan, tapi juga karena dalam diri manusia ada pemberontakan. Jadi dosa itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Jadi kecenderungan hati manusia yang berdosa adalah memberontak kepada Tuhan. Padahal manusia sudah dihukum dengan air bah, tapi manusia kembali kepada pemberontakannya. Waktu mereka bangun Menara Babel, kan sebelumnya manusia sudah dimusnahkan lewat air bah. Terus manusia lagi berkembang, beranak cucu bertambah banyak lagi, mereka akhirnya bangun lagi, yaitu Menara Babel. Dan itu menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa hal itu dikatakan sebagai pemberontakan kepada Tuhan?
Karena mereka di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka itu membangun supaya tidak tersebar. Padahal Kejadian 1 ayat 28 berkata apa? Tuhan berkata kepada manusia, beranak, cuculah, terus bertambah banyak, terus penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ya kan? Jadi perintah Tuhan adalah penuhi bumi, berserak ke seluruh bumi, karena pada waktu itu manusia masih sedikit, yang paling banyak binatang pada masa itu. Jadi Tuhan perintahkan manusia untuk terserah ke seluruh bumi. Tetapi manusia bangun kota, dia bangun menara yang tinggi untuk memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak mau mengikuti perintah Tuhan dan rencana Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan turun, Tuhan kacau balaukan bahasa, karena yang mempersatukan mereka itu, mereka punya satu bahasa. Akhirnya dibuat oleh Tuhan, mereka memiliki banyak bahasa, sehingga mereka nggak ngerti. Mau ngomong pakai bahasa yang sebelumnya mereka gunakan, tahu-tahu mulut mereka keluar bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh teman-temannya. Dia bingung, ini ngomong apa sih? Yang satu jawab, ya ngomong maksudnya bahasanya begitu, tapi dia jawab dengan bahasa yang bagi orang itu bahasa yang asing. Jadi terjadi kekacauan Tuhan, mengacaukan, sehingga apa yang terjadi? Rencana Tuhan terjadi. Mereka tersebar ke seluruh bumi. Jadi yang pertama adalah pemberontakan. Terus slide berikutnya, penguasaan teknologi, yaitu diwakili oleh kemampuan membangun kota dan menara yang tinggi, dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Seharusnya teknologi dipakai untuk melayani Tuhan. Garis bawahi, teknologi yang kita miliki seharusnya dipakai untuk melayani Tuhan, bukan untuk dipergunakan hal-hal yang memuaskan kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Contohnya Bapak Saudara, kita bisa pergunakan teknologi dengan cara yang memuliakan Tuhan atau melayani Tuhan. Pakailah media sosial yang kita punya. Contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, terus YouTube misalnya, TikTok gitu ya. Pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Misalnya sharing ayat-ayat firman Tuhan, sharing video-video yang membangun iman, yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Jadi pakai media sosial ini. Sebab kalau seandainya kita tidak menggunakannya dengan baik, maka dunia ini, media sosial ini akan dipenuhi oleh perkara-perkara dari dunia. Seharusnya kita jadi terang, kan? Kita mau jadi terang dan garam bagi dunia. Salah satu caranya untuk kita berdampak bagi dunia adalah pakai media sosial yang bisa menjangkau bagian-bagian bumi yang paling jauh sekalipun dengan firman Tuhan. Amin. Itu bukti dari kita mengenal dan melayani Tuhan. Terus slide berikutnya, ini aja dulu. Manusia merasa independen, tidak membutuhkan Tuhan, dan karena itu Tuhan mengacaukan rencana pemberontakan itu. Ya, karena manusia menganggap dirinya mampu, maka dia tidak menggunakan teknologi itu. Mereka pikir bahwa mereka nggak butuh Tuhan dengan teknologi yang mereka miliki. Jangan biarkan teknologi membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Jangan biarkan teknologi membuat kita tidak lagi membutuhkan akan Tuhan. Betul kan? Segala sesuatu sekarang kita mau nanyanya kepada, kalau kita mau tanya sesuatu, kita bertanya kepada siapa? Kalau zaman dahulu kita tanya sama orang tua kita ya. Ma, menurut Papa sama Mama bajunya saya pakai begini, cocokkan bagaimana? Kita tanya kepada orang tua atau ke guru kita zaman dahulu. Tapi zaman sekarang ada yang bernama Mbak Google. Ya, jadi kalau kita mau nanya sesuatu, kita tanya sama Mbak Google. Mau pertanyaan-pertanyaan yang sangat khusus, pasti jawab oleh Google.
Apalagi sekarang ada AI, ChatGPT, ya sudah pernah dengar, sudah pernah lihat? Itu juga kalau kita bertanya bisa dijawab. Ada beberapa orang yang bekerja, dia menyusun sebuah misalnya supaya dia bisa bangun sebuah perusahaan yang berhasil, dia pakai teknologi AI. Ya, sehingga dia bisa bangun sebuah perusahaan berdasarkan penasehatnya adalah AI. Coba kita lihat tuh zaman sekarang kan kalau kita mau foto-foto ya kita bisa filter muka kita berubah gitu. Itu pakai teknologi AI. Begitu canggih. Tapi saya mau katakan tidak semua ya baik itu Google maupun AI bisa menjawab semua kebutuhan dan masalah kita. Betul? Tidak semua kan bisa jadi dia bisa menjawab semua. Contohnya apa? Contohnya begini, ada seorang anak muda. Dia ini sedang mengalami masalah anak di dalam pribadinya sebagai anak muda. Dia nggak mau cerita kepada orang tuanya. Dia punya teman, tapi bukan teman seperti teman-teman biasanya dia. Dia punya teman yang merupakan teman AI-nya. Ya, AI berarti kecerdasan buatan. Dia sering tanya sesuatu dan dijawab oleh teman AI-nya. Sampai kepada satu situasi dia cerita masalahnya yang paling berat, di mana dia sedang mengalami keputusasaan tentang kehidupannya. Baik itu mungkin masalah pacar atau apapun, dia tanya kepada teman AI-nya. Sampai kepada satu situasi yang dia sudah sangat putus asa, sudah sangat menyerah, dia tanya kepada AI. Dia teman AI-nya, dia bilang gini, teman, kira-kira apa pendapatmu untuk situasi saya sekarang yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat berat ini? Jawaban teman AI-nya adalah, sudah pernah tahu beritanya? Apa? Bunuh diri. Karena dia percaya bahwa itu adalah semua jawaban daripada teman AI-nya itu adalah yang paling baik, yang paling benar. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah dalam hidupnya adalah bunuh diri. Yang dia lakukan adalah dia bunuh diri. Hanya karena pendapat dari robot teman AI-nya. Dia dengar. Dia nggak pernah cerita ke orang tuanya. Dia tidak pernah cerita kepada pembimbing rohaninya. Kepada siapapun. Dia tanya kepada teknologi. Tapi teknologi tidak dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami oleh manusia. Ada seorang hamba Tuhan, ini seorang penginjil. Dia suatu kali iseng, dia tanya kepada, kalau nggak salah ChatGPT, atau dia tanya kepada teknologi AI. Ini teknologi yang paling canggih, ya. Dia tanya kepada teknologi itu, AI itu, dia bilang gini, menurut kamu AI, Yesus Kristus itu menurut kamu Tuhan atau manusia? Tahu jawaban daripada AI? Ada yang pernah dengar ceritanya? Jawabannya adalah manusia. Kalau kita mempercayai teknologi, karena teknologi ini begini loh, yang buat teknologi ini yang paling canggih ini adalah manusia juga. Tapi manusia yang tidak takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya dia sudah membuat sebuah hal-hal yang dimasukin di AI ini, pengetahuan yang dimasukin dengan AI ini menurut pemahaman dia yang benar. Dia ambil sebuah pengetahuan yang menurut dia benar, dimasukin ke AI. Kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu yang disampaikan AI itu yang paling tepat dan paling benar, kita bisa tertipu. Kita pikir, AI bilang Yesus Kristus itu adalah manusia. Kita, kalau gitu kan saya lebih percaya AI daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Hati-hati. AI atau ChatGPT, Google tidak dapat menjawab kebutuhan manusia yang paling khusus. Jangan tertipu. Karena kan sebenarnya semua ada algoritmanya. Algoritmanya maksudnya gini, kalau kita suka dengan sesuatu hal, misalnya kita hobinya nonton bola,
maka yang keluar algoritma di media sosial kita yang muncul adalah berita-berita tentang sepak bola. Jadi dia tahu, dia baca. Tapi menurut infonya dia, kalau misalnya kita suka kebencian, yang keluar adalah info-info, hoax-hoax, berita-berita tentang kebencian. Ya kita pikir, oh ternyata bukan saya sendirian orang yang benci dengan seseorang itu, berarti saya benar nih. Padahal itu hanya berita hoax dan segelintir manusia, tapi dimunculkan oleh algoritma dari media sosial. Jadi kita harus punya dasar dulu, firman Tuhan dulu. Karena kalau kita pikir, wah kayaknya ini berita yang benar, yaitu misalnya gitu, wah si A ini salah. Kita tulis, kita cari berita tentang si A itu salah. Yang muncul benar, si A itu salah. Akhirnya kita pikir, oh benar kan? Banyak bukti nih berita-berita yang mengatakan bahwa si A itu salah. Padahal itu adalah hanya sebagian kecil dari berita yang salah yang masuk ke kita. Jadi hati-hati dengan teknologi, karena manusia sudah memberontak, maka segala sesuatu dasarnya sudah memberontak, maka manusia akan membuat kita juga bisa memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, kesombongan. Hal yang menunjukkan kesombongan dalam ayat ini adalah marilah kita cari nama dalam ayat yang keempat itu. Reputasi adalah hal yang dikejar orang sejak lama. Ya. Reputasi berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi kita jangan mengejar mencari pengakuan. Karena kalau kita punya keinginan untuk memiliki reputasi, kita mau mendapatkan pengakuan. Pengakuan itu adalah kita memperoleh kepercayaan, kita mau mendapatkan pengaruh, kita mendapatkan promosi, kita mendapatkan keuntungan. Ya, kita tidak mengejar reputasi. Kita mau cari perkenanan daripada Tuhan. Sebab kalau kita hanya pengejaran kita pengakuan kepada diri sendiri, ada sifat sombong dalam diri kita. Padahal Tuhan membenci kesombongan. Kesombongan di dalam ayat-ayat yang kita bisa baca. Coba kita lihat dulu deh di slide berikut supaya lebih cepat. Penguasaan terhadap teknologi dapat menimbulkan kecongkakan dalam diri manusia. Misal pencipta Titanic, udah pernah nonton film Titanic ya? Ya, di mana pencipta Titanic ini menyatakan bahwa Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal yang besar yang dibuat oleh dirinya. Jadi dalam film yang kita bisa lihat ini merupakan cerita sejarah, cerita yang sesungguhnya. Jadi si pemilik pencipta kapal Titanic ini ada dalam perjalanan di Titanic. Waktu itu dikumpulkan para pengusaha, bisnismen seluruh dunia hadir untuk ada di kapal Titanic ini. Dan diperkenalkan, inilah sang pencipta dari kapal Titanic ini. Wah, semua yang hadir di dalam ruangan yang sangat mewah di dalam kapal itu pada tepuk tangan. Akhirnya diberikan kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Dia dengan bangga, dia katakan ini kapal yang sangat luar biasa, sangat besar. Karena saking besarnya, dia bilang, dia yakin perjalanan kita akan selamat. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Dia bilang, wah, semua yang menyaksikan pada bertepuk tangan. Wah, luar biasa kapal mereka, kapalnya sangat indah dan sangat besar. Tuhan gak bisa menenggelamkan. Tapi ceritanya adalah tiba-tiba kapal itu menubruk gunung es. Gunung es itu tahu ya Bapak Saudara, kelihatannya pertama di permukaan kecil. Tapi di bawah dari permukaan yang gak kelihatan itu adalah sebuah gunung yang sangat-sangat besar. Dia tabrak bongkahan es yang ternyata di bawahnya adalah gunung es. Kapalnya tenggelam. Congkakan manusia, kesombongan manusia yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan. Tuhan pun tidak sanggup mengatasi saya. Ada banyak contoh penyanyi-penyanyi terkenal ya, waktu dia ceritakan bahwa saya lebih besar daripada Kristus Yesus, atau dia dibunuh. Ya,
ada seorang penyanyi terkenal. Nah, banyak cerita-cerita tentang hal itu. Jadi kesadaran bahwa hikmat dan kemampuan berasal dari Tuhan akan menghindarkan kita dari kepomahan karena teknologi yang kita miliki. Jadi di sini di dalam Amsal 16 ayat 18 kita baca ayatnya. Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Nanti beberapa ayat juga kita akan baca. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi hati-hati. Kalau sudah mulai congkak, tinggi hati, kehancuran dan kejatuhan akan kita alami. Terus ayat selanjutnya di dalam Yakobus 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang. Wah, kalau menentang hati-hati. Kalau Tuhan sudah berdiri menentang seseorang yang sombong, itu akan hancur dengan seketika. Kebanggaan yang dia miliki, kekayaan yang dia harapkan dapat menolong dia, selesai. Waktu dirinya merasa hebat, sombong, Tuhan akan rendahkan, Tuhan akan hancurkan. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Jadi kita harus belajar merendahkan hati. Terus di dalam satu ayat lagi, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ini perkataan daripada Amsal dari Salomo berkata begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ingat, ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Yang pertama, ini langsung yang pertama adalah mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Terus hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini semua dibenci dan menjadi kekejian di hati Tuhan. Tapi yang pertama dikatakan mata sombong. Maksudnya sombongan itu kadang-kadang hanya bisa terlihat di dalam mata seseorang. Kita bisa melihat mata seseorang, itu kadang-kadang kita bisa lihat bahwa ada kesombongan. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus terus belajar rendah hati. Sadari bahwa semua kemampuan, hikmat, kepintaran, kecerdasan itu berasal dari Tuhan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan. Karena itu kita berada menempatkan diri sebagai musuh daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, slide berikut. Pada akhirnya yang terjadi adalah kekacau balauan dan penyerakan yang Tuhan lakukan sebagai akibat pemberontakan dan kesombongan manusia. Terus slide berikut. Ketika kita asik berfokus kepada menara Babel, tanda kutip, menara Babel kita masing-masing, dan membuat kita lupa pada posisi kita di hadapan Allah, segeralah berbalik kepada Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kesombongan itu, menara Babel yang kita bangun itu membuat kita harus mengalami penghukuman daripada Tuhan. Memiliki teknologi tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan, itu juga akan membuat kita mengalami penghukuman daripada Tuhan. Bentuk pemberontakan, bentuk kesombongan, reputasi untuk menjadi terkenal dan termasyur, itu semua kalau tidak untuk menggenapi rencana Tuhan, buat kesombongan dan pemberontakan, itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kita tidak boleh lupa pada posisi kita. Kalau kita lupa, kita harus cepat berbalik. Jangan memberontak, jangan sombong di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, karena yang hebat itu, yang dahsyat itu adalah Tuhan. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang luar biasa, tapi semua karena Tuhan.
Kita bisa buat teknologi, kita bisa memiliki teknologi yang paling canggih sekalipun. Kita punya hikmat, kita punya kepintaran yang sangat luar biasa sekalipun. Itu semua berasal dari Tuhan. Dan tidak dapat melebihi kemampuan hikmat daripada Tuhan. Tuhanlah yang paling hebat di atas segala sesuatunya. Seringkali mereka yang telah memiliki teknologi yang canggih menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini bahaya. Ya, dia bisa ngatur semua. Betul kan? Dia punya teknologi, dia bisa buat kekacauan. Dia bisa, bahkan nih ada, saya bukannya percaya kepada teori konspirasi ya, tapi orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat besar, dia bisa menguasai dunia. Dia bisa bikin misalnya virus baru, dia bisa bikin misalnya negara itu hancur, karena kan semua bisa direkayasa, betul kan? Cuaca aja bisa direkayasa. Zaman dahulu kita cuma bergantung sama Tuhan nih, misalnya nih nanti hujan atau enggak ya, gitu kan? Kita kan nggak tahu gitu ya, tapi zaman sekarang dengan teknologi, besok bahkan 1 minggu kemudian sudah bisa diperkirakan, yang disebut dengan perkiraan cuaca ke depan. Jadi kalau kita mau jalan-jalan 1 minggu ke depan, kita udah berdasarkan kira-kira nih akan ada hujan atau enggak. Ada perkiraan cuaca. Coba, zaman dahulu kita mana tahu minggu depan akan terjadi apa cuacanya. Tapi juga cuaca juga bisa direkayasa. Nah, ini kan kecanggihan teknologi. Seringkali teknologi yang canggih mau bisa membuat diri kita menganggap sebagai Tuhan, sehingga tidak lagi membutuhkan Tuhan. Makanya orang-orang penemu-penemu, peneliti-peneliti, orang kaya yang misalnya bisa meneliti sampai keluar angkasa begitu ya, mereka itu rata-rata menjadi ateis karena merasa dirinya pintar, lebih hebat dari siapapun. Dia bisa mengatur segala sesuatunya. Ya, hiduplah takut akan Tuhan. Memiliki teknologi, seringkali orang menganggap itu adalah simbol kemajuan, simbol kekuatan, dan simbol dari pengaruh. Tapi yang kita perlu tahu adalah di dalam slide-nya, lebih baik peka terhadap teguran dan segera berbalik sebelum hukuman yang jauh lebih besar dinyatakan atas hidup kita. Kecanggihan teknologi yang kita miliki dapat menghancurkan atau membinasakan kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan saja, karena Dia akan menghukum mereka yang memberontak dan sombong di hadapan Tuhan. Oke ya, jadi paham, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pergunakan teknologi dengan tujuan yang benar. Jangan kita diperbudak oleh teknologi, bahkan setelah kita memiliki teknologi yang paling canggih sekalipun, kita jangan menganggap diri yang bisa mengatur semuanya, menjadi seperti Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya diri kita sendiri. Kita harus mau belajar untuk rendah hati, berbalik kepada Tuhan, supaya kita jangan menjadi orang yang sombong. Setiap kita punya sisi kesombongan yang berbeda-beda. Dan saya yakin semua manusia punya sifat sombong. Jadi kita harus belajar untuk rendah hati. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Rohmu yang hidup penuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Kami berada di masa-masa kemajuan teknologi yang begitu pesat. Semuanya adalah untuk mempermudah kami, untuk meningkatkan kualitas hidup kami, untuk mempercepat segala sesuatu, dan itu sangat membantu kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di masa-masa ini. Tapi kami mau mewaspadai di tengah teknologi yang begitu cepat, bahkan tanpa batas Tuhan. Kami punya batasan-batasan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kami, sehingga kami tidak terpengaruh dengan teknologi yang tanpa batas yang sedang terjadi di bangsa-bangsa ini.
Berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati-Mu Tuhan. Buang segala dosa-dosa pemberontakan dalam hidup kami. Kami mau mempergunakan semua talenta karunia, bahkan kepintaran, kecerdasan, teknologi yang kami miliki untuk melakukan karya-karya yang besar, karya-karya yang baru bagi diri kami, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa Tuhan. Kami mau mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami sebagai orang-orang Kristen, anak-anak-Mu Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga dengan hal demikian, kami menjadi orang yang bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hati, buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, supaya Engkau memimpin setiap langkah-langkah hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari Tuhan, ada begitu banyak pemberontakan dalam hati kami. Ada begitu banyak Tuhan sisi-sisi kesombongan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau bebaskan kami. Roh Kudus cabut semua hal yang jahat dalam hidup kami. Untuk jamahanmu, berserah penuh, berserah penuh di hadiratku, di hadiratku. Kau ambil alih, ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Buka hati, buka hati, jamahanmu, di hadirat Tuhan, di hadiratku, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Biarkan musik tetap mengalut. Mari setiap kita mau berada di hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Kita belajar dari Menara Babel bahwa manusia tanpa disadari ada sisi-sisi pemberontakan dalam hatinya, ada sisi-sisi gelap kesombongan dalam hatinya. Tuhan tidak menginginkan hal itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Tuhan mau membebaskan kita karena Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa pemberontakan kita, dosa-dosa kesombongan dalam hati kita yang selama ini tersembunyi. Tetapi Tuhan mau membereskan hati kita, sebab semua hal itu, bahkan mata yang sombong, segala kesombongan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Mari kita mau buka hati kita, izinkan Roh Kudus mengoperasi hati kita, mengoperasi hidup kita,
supaya tidak ada benih-benih yang jahat daripada iblis ada dalam hati kita. Benih dosa, benih pemberontakan, benih kesombongan yang ada dalam hati kita. Izinkan Tuhan untuk mengambil, mengoperasi segala benih-benih yang berasal dari si jahat itu. Sebab firman Tuhan berkata, setiap benih yang ditanam oleh kegelapan itu akan Tuhan cabut sampai ke akar-akar. Kita izinkan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, jika kami mungkin tanpa kami sadar ada sisi pemberontakan kami akan firman Tuhan, pemberontakan kami untuk tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pemberontakan kami untuk mau senantiasa melakukan keinginan-keinginan hati kami sendiri, tidak mengikuti keinginan dan hati Tuhan. Tuhan, cabut semua sisi pemberontakan itu dalam hati kami. Tuhan, jika ada sisi kesombongan dalam diri kami, jika kami mencari pengakuan, pembuktian bagi diri kami sendiri, Tuhan, cabut itu dalam hati kami, Tuhan. Sebab Engkau berkata, Engkau menentang mereka yang congkak. Kami tidak mau menjadi orang yang menjadi musuh daripada Tuhan. Tolong kami Bapa, bebaskan kami Tuhan, lepaskan kami sehingga hukuman Tuhan tidak terjadi atas hidup kami sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan pada saat kami berserah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh Kudus. Haleluya. Buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di atas-Mu. Puji Tuhan, kita telah diberkati hari ini firman Tuhan dengan tema iman dan teknologi, yaitu Keluaran 3 yang kita pelajari bahwa dari pemberontakan, bahwa kesombongan firman Tuhan. Di dalam Amsal 18 kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Yang kita harus rendah hati, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, kita di belakang ya. Amin. Terima kasih kepada Pak Gembala atas firman-Nya sudah memberkati kita. Tuhan memberkati Pak Gembala dengan firman-Nya. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada siang hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dalam firman-Mu bukan hanya kami dengar tapi dapat kami lakukan, bahwa kami harus rendah hati dimanapun kami berada. Kami harus rendah hati. Tuhan telah memberkati pengembangan dalam kesehatan, dalam keluarga dan pelayanan. Tuhan memberikan hikmat, marifat dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, memberikan kesehatan, memberkati rohani dan jasmani kami. Kalau sebentar kami akan memberikan bagian dari pada apa yang kami punya, supaya kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih. Jangan ada kesempatan kami untuk membawa segala yang ini ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita katakan pujian berkat anak cucu. Dan itu besar kasihnya. Begitu besar kasih Allah pada kita.
kita minggu ini kita katakan kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh hebat, Tuhan sungguh perkasa, Engkau luar biasa Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami kagum akan Tuhan, kami tunduk akan Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, buat kami tetap hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di penghujung daripada ibadah minggu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan telah menyiapkan berkat yang khusus. Kami berdoa juga memberkati akan pemerintah, memberkati akan bangsa dan negeri kami Indonesia. Sehingga kami rindukan shalom Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan jaga lindungi Indonesia, diluputkan dari semua hal yang jahat. Tuhan bebaskan negeri ini Tuhan dari semua hal yang jahat. Dan buatlah negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah, kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, Tuhan berkati mereka sehingga pada minggu ke depan mereka juga boleh datang beribadah untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Dan kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang daripadamu di akhir daripada ibadah ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, pekerjaanmu, memberkati pelayananmu. Janji Tuhan bahwa kau akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Maka Tuhan juga melindungi engkau, meluputkan dari semua hal yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berkelimpahan. Dan turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun engkau kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang akan memimpin langkah-langkah kehidupanmu kepada jalan-jalan kemenangan dan jalan-jalan kehidupan.
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, yaitu Maranatha. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.